Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada ibadah wanita hari ini tanggal 11 Mei tahun 2020. Kita masih mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, tapi saya akan bagikan beberapa ayat firman Tuhan untuk kaum wanita semua. Mari kita langsung saja buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ibu rumah tangga, tentu saja hari ini kita tidak luput, tidak lepas dari berbagai macam kesibukan. Kadang kita merasa menderita karena kesibukan itu. Tetapi lewat firman Allah pada malam ini, saya rindu itu firman menjadi kekuatan buat kita semua. Sejatinya Tuhan mau sebagai ibu rumah tangga, kita mengemban satu tugas yang mulia. Dan apa saja tugas yang seharusnya dilakukan oleh wanita-wanita Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Yang pertama, tugas kita wanita Kristen sebagai ibu rumah tangga yang pasti adalah mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Apa maksudnya? Kita harus dan wajib mendidik anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan. Dengan anak-anak mengasihi Tuhan, maka firman itu otomatis akan membentuk dia menjadi pribadi yang bisa mengasihi sesama, terlebih mengasihi keluarga dan orang tua. Di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran 2, juga di dalam perjanjian baru, itu ada di dalam Markus pasal 12, ayat 29 sampai 31, saudara bisa catat, nanti dibuka. Di sana pun banyak dicatat bahwa sebagai seorang anak wajib menghormati orang tua. Itu ada di 10 hukum Taurat. Ya. Anak juga harus menghormati Tuhan. Nah, karena semua itu tertulis di dalam firman, kalau dari kecil kita ajar anak kita mendengar firman, membaca firman, maka firman itulah yang akan mengantar anak kita, mendidik anak-anak kita seturut dengan firman Tuhan. Juga Tuhan mau anak kita bertingkah laku sopan. Kalau kita zaman dulu kan selalu orang tua mengajari sopan. Kalau bertemu orang, kepada orang yang lebih tua, kepada guru, orang tua. Nah, semua itu ada di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 5 dikatakan hendaknya kita ini sopan terhadap siapapun, sopan santun. Nah, jadi saudara yang dikasih yang di dalam Tuhan, bersyukur kita ditebus oleh darah Kristus. Kita punya modal untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Dari kecil anak taat kepada orang tua, itu ada di Efesus 6 ayat 1. Pertanyaannya bagaimana cara mendidik anak supaya taat? Enggak gampang saudara. Tapi Alkitab menjawab, teladan. Teladan itu jauh lebih sempurna. Guru yang baik, khotbah yang hidup itu adalah keteladanan. Nah, kalau kita sebagai wanita tidak menghargai orang, tidak menghormati orang tua, tidak menghargai sesama, sulit untuk kita mengajar anak kita untuk berlaku taat pada Tuhan dan menghormati orang lain, berlaku sopan. Jadi kita harus memberi teladan dalam bertingkah laku, sopan santun dalam berpakaian, dalam berteman, teladan. Jadi bersyukur ibu-ibu kita semua ini sudah bisa menjadi model. Teladan itu kan suatu yang hebat, yang luar biasa. Nah, kalau kita baca juga di dalam
1 Korintus 13 ayat 5 itu, kesopanan itu tidak begitu saja terjadi. Saudara jangan berharap anak saudara langsung tiba-tiba bisa ini, bisa itu. Semua itu harus diajar. Nah, Alkitab itu kan mengajar. Sebagai wanita, kita mendidik anak-anak kita, mengajar juga sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dunia ini saudara ada TV, ada bacaan, ada pergaulan, ada tingkah laku yang tidak sopan dan banyak sekali di luar sana. Ada contoh-contoh yang tidak baik. Nah, satu-satunya cara kita harus mendidik anak kita sesuai dengan standar firman Tuhan. Sehingga tidak ada lagi perbantahan. Kok begitu? Karena ukurannya adalah firman Tuhan. Nah, dan yang kedua saudara, kalau tadi kita harus mengajar untuk taat pada Tuhan, taat kepada orang tua. Yang ketiga, kita juga harus mendidik anak kita untuk memberi semangat kepada orang lain. Nah, itu juga datangnya dari rumah. Menguatkan orang lain. Penyemangat orang lain. Nah, sebagai ibu rumah tangga, kita juga diberi karunia dan talenta untuk apa? Menguatkan anak saat anak kita menghadapi tekanan. Caranya bagaimana? Beri perhatian. Ya, kalau dia pulang sekolah capek, lelah, jangan langsung ditanya nilai berapa. Kalau jelek langsung dimarahi. Ya, diberi sapaan saja. Ya, dikasih minum, dilayani sebagaimana seorang ibu, tidak menuntut yang terlalu banyak. Karena yang tahu kemampuan anak-anak kita itu adalah kita sendiri. Nah, ada saatnya anak itu ingin diperhatikan. Karena di luar anak-anak itu bertempur. Dia menghadapi teman yang nakal, guru yang jahat, dosen yang killer, teman kerja yang nyebelin. Nah, dia pulang ke rumah itu kan ingin mendapatkan satu yang nyaman. Nah, wanita Kristen, kita dipilih Tuhan. Tugas kita yang ketiga adalah menguatkan anak-anak kita dalam menghadapi tekanan. Nah, selanjutnya yang keempat, sebagai ibu rumah tangga, kita juga harus bijaksana dalam berbicara dengan anak. Bagaimana itu kata bijaksana? Kita tahu selah waktu kapan harus bicara, kapan harus diam. Dan semua itu ada di Amsal. Nah, itulah sebabnya kita harus baca firman. Karena semua cara kita dalam menghadapi keluarga, suami, anak, masyarakat, tetangga, bertolong-tolongan, itu Alkitab yang mengajarkan. Nah, tugas keempat dari seorang ibu rumah tangga yaitu kita harus memberi suasana yang penuh kasih di dalam rumah. Nah, sudahkah kita memberi suasana yang penuh kasih di dalam rumah? Karena rumah itu kan ibarat surga. Surga bagi keluarga. Coba saudara keluar, ketemu tukang angkot berantem, ketemu tukang parkir berantem, ketemu preman tatoan di sana sini, ngomong kasar berantem. Nah, anak kita itu lebih suka di jalanan atau cepat pulang ke rumah? Bersyukur, saudara. Saya perhatikan ibu-ibu di sini semua punya anak rumahan ya. Lebih suka tinggal di rumah, pulang ke rumah. Nah, pertahankan, jangan sampai itu berubah. Jadi ciptakan suasana rumah yang penuh kasih. Ya, dan suasana itu tidak datang sendiri, tetapi harus diusahakan. Ya, bagaimana caranya? Ya, pasti harus ada kasih Kristus. Buah roh itu ada dalam kehidupan kaum wanita. Nah, kalau kita sudah memiliki itu, anak-anak kita yang kita didik sesuai firman Tuhan, mereka pun pasti akan meneladani firman dan meneladani ibunya. Otomatis rumah kita akan penuh dengan suasana kasih. Yang kelima, ibu rumah tangga itu juga harus siap menjadi rumah tempat pelayanan. Nah, dahsyat bukan ibu-ibu?
Ibu itu gembala bagi anak-anak saudara. Ya. Kalau pendeta kan gembala jemaat. Kalau ibu-ibu itu gembala bagi anak-anak. Di dalam rumah itu tempat saudara melayani. Melayani dalam hal apa saja kan? Bangun tidur coba ibu-ibu. Melek mata, apa yang dipikirkan? Setelah berdoa pasti dapur. Anak mau sarapan apa? Bawa bekal apa? Nah, nanti naik apa? Semua ibu-ibu yang melakukan. Dan ibu-ibu diberi sehat, diberi kuat sampai hari ini. Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Sebab itu kalau kita mulai merasa lelah, capek, aduh kok begini terus ya tugas sebagai ibu. Ingat, rumah itu tempat melayani, tempat pelayanan. Dan tidak ada pelayanan yang sia-sia. Apa yang kita tabur hari ini pasti kita tuai. Kalau kita tidak tuai bulan ini, tahun depan. Nggak tahun depan, tahun berikutnya. Nggak generasi kita, generasi anak cucu kita. Apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Ingat apa yang pernah dilakukan oleh Ibu Susana Wesley. Dia menabur, anak-anaknya menuai. Jadi apa yang kita kerjakan, kerjakan saja. Tuhan pasti memperhitungkan. Yang keenam, rumah itu harus senantiasa kita usahakan rapi. Ya, kita tidak perlu rumah mewah. Tapi kalau rapi itu kan dilihat enak. Membuat suasana sehat. Mata kita juga jadi sehat. Nah, bagaimana caranya supaya rumah itu rapi? Ya taruh barang pada tempatnya. Tapi banyak kan orang yang masa bodoh, berantakan di mana-mana. Tapi sebagai ibu rumah tangga walaupun capek, lelah, mungkin dalam hati, aduh ini sepatu tadi udah di sana, pindah lagi, tetap kita lakukan. Saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan, menyediakan makanan, ya. Walaupun kita nggak pintar masak, nasi selalu harus ada, ya. Walaupun hanya ada sayur bayam, sayur kangkung, yang penting siapin makanan di rumah. Karena makanan di rumah itu jauh lebih sehat, menarik, ya. Dan kita tidak ragu, apalagi zaman corona seperti ini. Harus selalu siapkan makanan di rumah. Pakaian yang bersih, ya. Nyuci, ada loh saya lihat ibu-ibu itu nyuci itu sebulan sekali. Waduh, gimana itu? Kita nyuci sehari sekali aja bertumpuk-tumpuk. Lah kalau sebulan, ada yang seminggu. Nah, itu akan menyusahkan diri sendiri. Jadi apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan. Sehingga pakaian seisi rumah kita seperti Amsal 31 kan, wanita bijak itu anak-anaknya tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan pakaian. Nah, dan kalau rumah bersih dan rapi, itu yang senang kita sendiri, kita nggak mudah emosi. Saya sendiri kalau lihat barang berantakan itu hati rasanya nggak tenang. Tapi kalau sudah pada tempatnya masing-masing, hati tenang, mau mengerjakan apa saja enak. Yang terakhir, yang ketujuh saudara, kita sebagai ibu rumah tangga, kita adalah pakarnya dalam mengatur ekonomi keluarga. Gaji berapapun saudara, itu ada di tangan ibu-ibu. Kalau kita cakap mengelola, mau sedikit, mau banyak, akan cukup. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola, mau sebanyak apapun, akan terus kurang. Karena lebih besar pasak daripada tiang. Ya, kita tidak hitungan. Saya sering kali kasih contoh. Saya jangankan ke Indomaret, ke Pasar Maharta saja, saya catat dari rumah apa-apa yang akan saya beli. Karena kalau tidak, saya lihat yang lain, saya akan lebih tergiur dan sampai rumah nggak kepake. Nyesel sendiri. Nah, jadi saudara, mari kita mau belajar mengatur ekonomi kita dengan baik. Merencanakan pengeluaran kita dengan baik. Kalau bisa, hindari berhutang. Karena sesungguhnya hutang itu kan kita membeli barang yang belum tentu kita itu butuh. Hanya mengikuti tren mungkin. Ya kan? Tapi kalau kita berpadan dengan apa yang ada, ya, nggak perlu berhutang. Misalnya orang pakai kompor harga 15 juta, kita bisanya pakai kompor harga 200 ribu, kompor saya harga 200 ribu. Nggak pernah ganti-ganti, bisa untuk masak, bagus sampai hari ini. Apalagi tabungnya, pemberian, itu kompor juga pemberian. Tapi saya lihat di mall, oh harganya sekian. Nah, saudara, buktinya awet juga. Jadi mari kita mau menjadi wanita yang cakap. Demikianlah renungan malam ini. Tuhan memberkati.